Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu. Haleluya, shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara malam hari ini. Luar biasa, masih semangat? Ini sudah hari ke-7. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya. Wow, saya excited banget dan sangat bersuka cita sekali ada di tempat ini. Karena saya percaya bahwa Roh Kudus malam ini akan menjamah setiap hati kita. Amin. Biar kita mau buka hati kita malam ini. Bersama-sama kita mau bersatu hati, kita bersepakat untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pencurahan lewat online. Mari Bapak Ibu, saya percaya hadirat yang sama juga akan menjamah Bapak Ibu yang mengikuti secara online di rumah. Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat. Bisa menaikkan doa, permohonan doa Bapak Ibu di kolom chat lewat YouTube BMC Sumberwuluh. Nanti setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini bersama-sama kita mau mendoakan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau mempertemukan kami kembali di tempat ini. Dengan keadaan tubuh yang sehat, dengan keadaan tubuh yang kuat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kami alami beberapa minggu terakhir ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapak.
Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau terima Roh Kudus-Mu. Roh yang lembut, roh yang manis. Kami mau terima dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan hati yang lembut. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau manis. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Allahku yang ku percaya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sebab Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Ya Tuhan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Amin. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu percaya perkara ajaib malam ini akan terjadi dalam hidup kita, amin. Mari kita mau buka hati kita. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Yes Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Dengan sungguh-sungguh lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini. Kau menjamah setiap kami Tuhan di bait suci. Yes, amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari angkat tanganmu, katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Amin.
dengan imanmu Bapak Ibu. Yes, amin. Orang percaya Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Yes, Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir di setiap hati kami malam ini Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Yes. Allah bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Allah Sekali lagi katakan, bekerja, tiada yang mustahil. Amin. Dan tiada yang sukar. Terima kasih Tuhan. bekerja, Tiada yang mustahil. Amin. Bagi orang percaya karena Roh Allah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan tiada yang mustahil. Kami percaya Roh-Mu Tuhan menjamah kami malam ini melakukan perkara yang ajaib. Amin. Haleluya. orang percaya. Terima kasih Tuhan. Allah turut bekerja karena Roh Allah. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu karena Roh Allah turut sekali lagi karena Roh Allah. Yes. Amin. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Mari sembah, angkat suaramu lebih lagi malam ini. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih Kau mengirimkan penolong dalam hidup kami. Haleluya. Yes. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah Tuhan. Roh Kudus, jamah kami, jamah kami Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama, ya Syekh. Roh Kudus penuhi. Yes. Haleluya. Mari sembah, angkat suaramu. Yesus, Yesus, kami berseru memanggil namamu Yesus. Penuhi hatiku, penuhi hati kami Tuhan. Lama-lama ya lama ya Syekh. Haleluya. Ya lama-lama ya lama ya Syekh.
Penuhi hati kami yang merindukan-Mu Roh Kudus. Kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan kuasa-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami merindukan Engkau Tuhan. Hati kami sungguh merindukan Engkau Roh Kudus. Engkau penolongku Tuhan. Engkau sukacitaku Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hatimu malam ini. Jangan engkau keraskan hatimu. Oh, biarkan Roh Kudus menjamah engkau malam ini. Bebaskan rohmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ralamaya she. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalirlah Roh Kudus. Yes, mengalirlah Roh Kudus. Lebih lagi. Lebih lagi. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di hati kami. Hati kami mengalirlah Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir, mengalir. Haleluya. Hidupku mengalir. Yes, mari lebih lagi. Nyatakan di hadapan Tuhan. Mengalir. Kami minta urapan-Mu Tuhan. Jamah hati kami. Yes. Haleluya. Oh Roh Kudus di hidupku. Mari bersama-sama katakan. Hidupku
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Biar jemaat sendiri berkata, mengalirlah. Mari bersama-sama mengalirlah. Hiralah maya, hiralah maya, hiralah maya, maya, hiralah mala 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 mala. Yes Tuhan. Hidup sekali lagi mengalirlah, ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus, kami minta urapan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Amin. Hidupku mengalir oh Roh Kudus di sorak-sorai buat Tuhan. Sembah. Mari angkat suaramu lebih lagi. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami perlu kami perlu Roh-Mu Yesus. Yes. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus di tempat. Haleluya. Bisa berbahasa roh, mari menyembah dalam bahasa roh. Haleluya. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu. Yang belum bisa berbahasa roh, mari katakan haleluya. Engkau dahsyat. Haleluya.
yara la baya she. Yara la la bashikara la la bala baya la la ba. Ira la la bala 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 baya la bala 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 baya la ba. Yara la maya she. Yara la maya la maya she. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Yes, lebih lagi. Haleluya. Sebab Tuhan ada di tempat ini. Oh, Dia mengerti isi hatimu malam hari ini. Mari buka hatimu. Katakan Tuhan, kami rindu Engkau. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Yes. Tarik kami lebih dekat lagi Tuhan. Tarik kami lebih dekat lagi Yesus. Yes. Kiralah masyiralah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Yes. Kiralah masyiralah. Kiralah masyiralah. Kiralah kami mengasihi Engkau Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari bebaskan rohmu malam ini. Buka hatimu dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau letakkan semua masalah kita. Kita mau letakkan semua beban kita malam ini. Biar kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan malam ini. Kita minta kekuatan yang baru. Kita minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebab Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan hati-hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Yes. Yes Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Amin. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi. Yes. Api kemuliaan-Mu Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan, biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuh
api kemuliaan-Mu, api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, sampai setiap hati, sampai setiap hati yang merindukan-Mu dipenuhi lebih lagi, dipenuhi lebih lagi. Sheki karara mayara ramara bakashe, lebih lagi, lebih lagi. Kira kaya nara makaso, hikata bokora makashe kenara lamo. Lebih lagi. Ya rapaka ya nara baba baba kashe kenara lama ya nara baba baba. Lebih lagi. Haleluya. Yes. Oh, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk sentuhan-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat jamahan-Mu. Kami percaya setiap yang rindu akan bertemu. Setiap yang haus akan dipuaskan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk waktu yang luar biasa yang boleh kami nikmati malam hari ini. Terus Kau bekerja malam hari ini. Nyatakan kebenaran-Mu. Yes, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sementara kami siapkan hati kami memberi pikiran kami memberi hati kami, supaya Engkau boleh baharui di dalam hadirat-Mu. Terus berkaryalah di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Hari yang ke-7 tidak berasa ya, sudah 1 minggu kita menikmati ibadah pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya 1 minggu, tapi dari awal bulan kita sudah belajar bagaimana kita mengenal Roh Kudus, bagaimana karyanya dalam hidup kita, bagaimana Dia bekerja dalam hidup kita, bagaimana Ibu Gembala sudah sampaikan bahwa Roh Kudus itu sebagai parakletos, penolong yang lain, pribadi yang luar biasa yang menolong kita. Kemudian Bapak Gembala sampaikan, Roh Kudus itu jaminan. Amin. Jaminan buat kita. Kemudian luar biasa ketika Pastor Andreas sampaikan bahwa jangan ada ruang kosong, jangan beri celah kalau mau hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Pastor Yohanes Sumarno ngomong, Roh Kudus memberi kita roh keberanian. Bahkan kemarin malam yang luar biasa, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita lewat setiap aspek. Ya, saya sampai semalam itu saya di situ nangis. Kenapa? Karena ketika saya siapkan bahan malam ini, saya sempat Roh Kudus ini ya, gitu. Saya ngomong ini harus keras karena Roh Kudus itu diperlukan dalam setiap aspek hidup kita. Ternyata Roh Kudus mau ngomong lembut malam ini. Dan saya nggak ngerti Roh Kudus kok gini gitu ya.
Tapi semalam saya disingkapkan, saya duduk di pojok belakang situ. Dan Tuhan ngomong yang luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu diberikan. Itu adalah privilege. Amin. Hak istimewa. Itu membuat saya sadar bahwa kita menerima hak istimewa. Kita menerima privilege. Bisa dibuka slide yang pertama ya. Privilege yang pertama yang kita dapatkan adalah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Amin. Katakan diberi kuasa untuk jadi anak Allah. Itu privilege yang pertama. Kita diberi kuasa untuk jadi anak Allah. Kemudian privilege yang kedua, ini yang luar biasa adalah kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Privilege yang kedua adalah saat Roh Kudus turun ke atas kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Yang pertama menjadi anak Allah ketika kita menerima Yesus Kristus. Kita diberi kuasa untuk jadi anak Allah. Yang kedua ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita diberi kuasa untuk jadi saksi Kristus. Wow, luar biasa. Karena apa? Tidak semua orang Kristen mendapatkan hak istimewa seperti ini. Katakan sama kanan kirimu, kau diberi hak istimewa. Diberi hak istimewa, kenapa? Karena gak semua orang Kristen, ya saya ngomong-ngomong, gak semua orang Kristen, gak semua orang yang masuk gereja, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Why? Karena ada orang yang menolak Roh Kudus. Menolak kehadiran Roh Kudus. Gak percaya dengan karya Roh Kudus. Namun yang luar biasa kita semua yang hadir di tempat ini, kita menerima hak istimewa. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita menikmati karyanya, kita diubahkan sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Gimana sih Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Ini yang saya tangkap bahwa Roh Kudus itu salah satunya ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup. Roh Kudus itu menyertai. Kalau Roh Kudus itu menyertai, itu privilege, itu hak istimewa. Gak semua orang disertai Roh Kudus. Hanya orang-orang yang mau menerima saja. Hanya orang-orang yang mau dipenuhi saja disertai dengan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika Sang Roh Kudus ya, Sang penolong, roh yang luar biasa, roh yang terbesar, roh yang gak terbatas, itu menyertai dan diam bersama-sama di dalam hidup kita. Sanggup bayangkan gak gimana kehidupan kita? Bisa bayangin? Ada satu cerita anak Tuhan, saya lihat dari TikToknya dia ngomong, ketika kita dapat jamuan makan, undangan jamuan makan dari seorang pemimpin yang besar, katakanlah Pak Presiden atau seorang raja gitu ya. Pasti kita akan bingung, betul enggak? Bingung nih, penampilan saya ini sudah cocok enggak? Sudah sesuai dengan protokoler yang ada enggak? Kalau pembesar itu ngundang, pasti kan ada aturannya. Bajunya harus kayak gimana, sikapnya harus kayak gimana gitu kan. Terus kita juga bingung, kesananya naik apa ya? Naik ojek, naik motor gitu. Atau naik apa ya? Mesti dipikirin benar-benar. Supaya kesananya jangan sampai terlambat gitu ya. Jangan sampai telat. Terus
kalau kita makan gitu ya, pas makan, mungkin ada hidangan yang membuat kita itu enak atau enggak suka. Tapi mau enggak mau, kita harus menikmatinya bukan? Karena kita tamu. Tamu diundang. Tapi bagaimana dengan anaknya? Misalkan kita diundang Presiden Jokowi. Itu anaknya Pak Jokowi pasti santai-santai aja kan? Enggak perlu bingung mikiri bajunya apa. Sudah ada tim yang melayani. Enggak perlu bingung saya naiknya ke istana itu atau kemana tempat jamuan makan dilaksanakan. Enggak perlu bingung. Kenapa? Sudah disiapkan semua RI 1. Gitu ya. Kemudian mau makan, ada makanan yang enggak enak, yang enggak suka. Enggak perlu dia sungkan. Enggak suka, enggak dimakan, enggak apa-apa. Enggak akan menyalahi protokoler. Kenapa? Karena dia anaknya presiden. Karena dia anaknya raja. Anaknya orang nomor 1. Bayangkan kalau itu terjadi dalam hidup kita. Kalau orang nomor 1 di dunia ini ya. Pribadi nomor 1 di dunia ini. Yang ternya itu terutama di dunia ini. Tinggal sama-sama kita. Gitu ya. Tinggal bareng sama kita. Kalau presiden aja mau datang ke rumah kita aja ya. Presiden itu mau kunjung ke rumah kita. Pasti radius berapa puluh kilometer sudah ada penjagaannya. Betul? Apalagi kita. Kita dapat hak istimewa. Ketika Roh Kudus menyertai kita. Mungkin kita tidak bisa lihat. Gimana kehadiran Roh Kudus. Di wujudnya mungkin kita tidak tahu. Kita tidak ngerti. Tapi orang-orang yang memiliki hubungan yang khusus. Orang yang memiliki hak istimewa pasti punya hubungan yang khusus. Gak mungkin hubungannya biasa-biasa saja. Saya sama Pak Jokowi punya hubungan yang biasa aja, saya cuma rakyat. Jadi gak mungkin gitu loh saya dapat hak khusus dari Pak Jokowi. Tapi ketika kita, ini yang ngomong ini firman Tuhan. Ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menyertai dan diam. Itu hak istimewa. Artinya apa? Kalau menyertai itu pasti dekat. Betul enggak? Bu Gembala selalu menyertai Pak Gembala. Kemanapun Pak Gembala melayani. Deket toh? Ya. Gak mungkin jauh-jauhan. Mungkin beda mobil. Gak mungkin beda mobil. Kalau ketinggalan itu mungkin ya. Karena ada sedikit miskomunikasi. Tapi pasti dekat. Orang yang memiliki hak istimewa itu pasti dekat. Gak mungkin punya hubungan yang jauh. Gimana kita bisa ngerti Roh Kudus itu maunya apa? Kalau kita tidak pernah bangun hubungan dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak beri hati kita. Kalau kita tidak mau beri hidup kita dipenuhi. Berapa hari Senin lalu kita belajar. Jangan kasih celah. Biarkan hanya Roh Kudus aja yang memenuhi hidupmu. Jangan ada ruang kosong yang membuat engkau memikirkan sesuatu yang lain. Beri penuh hidupmu sama Roh Kudus supaya engkau dipenuhi betul. Punya hubungan yang erat, punya hubungan yang karib. Disertai, kemana-mana bersama. Kemana-mana selalu menyertai, kemana-mana selalu ngiringi, ngintili gitu ya. Nah, kalau menyertai, ini konsepnya di sini, menyertai, kemana-mana barengan, itu adalah Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Betul enggak? Kalau dipenuhi berarti dia mengambil alih. Kalau hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengambil alih hati kita. Bukan kita lagi yang memimpin hidup kita, tapi Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Seringkali kita itu salah memfungsikan. Kita maunya punya rencana sendiri, gitu ya. Pengen sendiri, aku maunya seperti ini. Nah, Roh Kudus itu pasti tolong saya, kan dia penolong yang lain. Bukan begitu konsepnya. Ketika engkau memberi hatimu dipenuhi, artinya hatimu itu sudah diambil alih oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang pegang kendali.
Kalau engkau punya keinginan, punya rencana, bawa itu sama Tuhan. Taruh itu, bawa sama Tuhan. Inikah yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Benar ini sekolah yang harus dituju sama anak saya. Benar ini universitas yang harus saya masuki. Benarkah ini pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan buat saya? Ketika Roh Kudus ambil alih, tanya. Dia pasti akan tolong. Itu konsepnya. Dia pasti akan tolong, dia akan pasti bimbing kita, membawa kita kemana mesti kita melangkah. Kenapa? Bisa ganti slide. Ya, Roh Kudus itu memimpin kita kepada segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Apabila Roh Kudus, yaitu kebenaran, datang, ia akan membimbing. Ini versi firman Allah yang hidup ya, sorry. Apabila Roh Kudus, yaitu kebenaran, datang, ia akan membimbing kalian kepada segala kebenaran. Sebab ia tidak mengemukakan pikiran-pikirannya sendiri, melainkan akan menyampaikan kepada kalian apa yang telah didengarnya. Ia akan memberitahu kalian tentang masa yang akan datang. Itu yang dunia ini gak bisa kasih. Ya. Peramal itu cuma mencuri. Ya, mencuri. Mencuri apa? Mencuri kisah hidup. Ya kan, perewangan itu pasti mencuri kisah hidup. Tetapi Roh Kudus itu kasih tahu kita tentang masa depan kita. Dari mana? Ya bangun hubungan tadi. Kalau nggak bangun hubungan gimana kita bisa tahu? Roh Kudus punya maksud apa di hari depan kita? Amin. Jadi Roh Kudus itu akan mimpin. Biarkan dia yang akan ngelit hidupmu. Biarkan dia yang akan memimpin hidupmu. Sehingga dia akan tunjukkan. Kalau orang yang dikasihi gitu ya. Saya sama Pak Semi pasti punya rencana hari ke depan. Saya punya rencana seperti ini. Saya pengen kayak gini-gini. Ya rencana ini, aja ngomong sopo-sopo ya. Rencana ini cuma dikasih tahu sama saya. Kenapa? Karena saya istrinya. Orang yang paling dekat sama dia. Kalau kita paling dekat dengan Roh Kudus, kita punya hubungan yang karib. Lewat hubungan karib kita Roh Kudus akan bukakan, singkapkan. Lewat kebenaran firman-Nya. Kau ditunjukkan, ini loh universitas buat kamu. Kemarin saya tangkap, edukasi itu penting tapi bukan segalanya. Karena kesuksesan bukan berdasar edukasi. Artinya adalah sekarang kadang kita berpikir begini, kalau kita sukses itu berarti masuk ke universitas negeri. Enggak ya teman-teman ya yang kuliah, itu tidak tergantung seperti itu. Karena Pak Menteri ngomong ya kan, Pak Menteri ngomong kesuksesan hidupmu itu bergantung dari engkau sendiri bagaimana engkau menangkap. Enggak sekolah pun kalau engkau belajar terus dan belajar terus pasti bisa. Bagaimana engkau hidup sukses. Itu. Artinya bahwa meskipun mungkin kita punya rencana masuk ke sekolah yang begini, masuk ke pekerjaan yang ini idealnya secara masyarakat kita. Tapi ketika kita tidak menggapai yang seperti itu, kita tidak mencapai yang seperti itu, kadang-kadang kita begini, kok rencana Tuhan begini, kok rancangan Tuhan gak enak buat hidup saya, sementara yang lainnya enak. Hei, nurut dulu ya kan, orang itu gak ujuk-ujuk sukses, tapi ada proses. Nikmati prosesnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu kreatif banget. Ya, saya sempat nyeletuk gitu loh. Ketika saya dapat jadwal melayani di 10 hari pencurahan, saya ngomong sama Johan, Mama dapat yang terakhir Jo. Engkau kentean ide. Langsung saya dimarahi sama Johan. Hei Mama, ini pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu kreatif. Ngono. Oh iya Tuhan, ampuni Roh Kudus, ampuni saya. Roh Kudus itu kreatif. Dia gak akan kekurangan ide, gak akan kekurangan rencana untuk hidup kita. Biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Serahkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus.
Dia kebenaran, dia pasti akan bawa kita terus hidup dalam kebenaran. Amin. Bahkan kalau kita mungkin mengalami lemah secara iman. Ya. Roh Kudus itu benar-benar garansi yang luar biasa. Kita lemah secara iman, Roh Kudus garansi. Apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jangan takut ketika engkau ngalami lemah, ngalami hal yang gak enak. Ini Roh Kudus, garansi ini loh. Ini yang gak bisa kita terima di tempat yang lain. Hanya di dalam Kristus. Hanya ketika kita menerima Roh Kudus, dia kasih garansi ini. Mengingatkan akan semua firman yang sudah engkau terima. Artinya apa? Hidup kita dijagai. Mungkin gak kita jatuh? Mungkin gak kita jatuh? Mungkin gak kita jatuh? Yang bikin kita jatuh itu bukan Roh Kudus, tapi keinginan kita. Kita masih punya keinginan pribadi. Kita masih punya ego pribadi. Aku pengennya ini gitu ya. Idealnya kita seperti itu. Gak mau nurut. Ini yang bikin kita jatuh. Ini yang bikin kita gagal. Tapi kalau kita belajar taat. Seperti ini. Bahkan Roh Kudus sudah kasih garansi. Saya yakin kita gak akan jatuh. Kita akan selalu belajar terus ngandalin Tuhan. Tetap berharap walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Ini garansinya loh. Roh Kudus mesti ingetin terus. Pernah gak kita ngalamin kalau kita bikin sesuatu yang mungkin kita kasar aja terhadap orang lain. Kemudian diingetin, gak seharusnya begitu. Benar? Nah, ketika kita merasa bahwa saya berhak marah. Saya berhak komplain. Saya berhak karena saya merasa dirugikan. Tapi pernah gak ngalami ketika kita merasa seperti itu? Ampuni aja. Nanti Tuhan siapkan yang lain. Pernah? Itu karya Roh Kudus. Roh Kudus jagain hati kita. Untuk kita gak gampang sakit hati. Untuk kita gak gampang kecewa. Untuk kita gak gampang gagal. Untuk kita gak punya pikiran yang jelek. Ya, ini garansinya. Apa? Firman yang kita dapat itu akan terus terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, di dalam telinga kita. Why? Karena kita punya hubungan yang karib dengan Roh Kudus. Punya hubungan yang erat. Kalau hidup kita connect terus dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus terus akan ngajarin kita. Terus mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai hidup kita diubahkan dan selaras dengan firman Tuhan. Amin. Nah, kalau kita jatuh, tadi ya, karena kita masih punya keinginan. Karena apa? Enggak taat. Kuncinya apa? Taat. Pak Gembala ngomong pada waktu hari Sabtu kemarin. Nurut aja. Kalau kita nurut sama yang memberi berkat, pasti selamat gitu ya. Pasti untung. Seperti itu. Keren kan? Roh Kudus dalam hidup kita. Keren banget. Kasih tahu kanan kirinya, Roh Kudus itu keren gitu. Jempolnya, kasih tahu jempolnya, ya Roh Kudus itu keren. Bahkan kalau kita benar-benar mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dia nggak cuma karya itu aja. Ya. Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Amin. Efesus 1 ayat 14 versi firman Allah yang hidup
mengatakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Dan materai roh pada kita itu berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin kita akan membawa kita kepadanya. Inilah satu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Amin. Luar biasa loh, beneran. Saya dapat ini, saya nangis beneran. Kenapa? Karena Roh Kudus itu jaminan untuk yang dijanjikannya. Enggak pernah dia lupa, enggak pernah dia ingkar. Kalau orang lain boleh PHP, tapi khusus pribadi yang satu ini enggak akan PHP. Dia kasih terus. Amin. Apa yang janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidupmu? Jangan lemah iman. Jangan takut. Jangan putus pengharapan. Kenapa? Karena Allah jamin itu bakal dikasih. Supaya kita terus memiliki alasan untuk memuji Allah kita yang mulia. Amin. Seharusnya, karena itu seharusnya hasrat terbesar kita adalah hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Raja Daud katakan dalam Mazmur 51, saya pinjam ayatnya Bu Maria ya. Pada waktu hari Selasa kemarin dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dengan yang lembut dikatakan begitu. Kerinduan yang luar biasa. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini Raja Daud ini masih hidup di era yang lampau gitu ya. Belum pencurahan Roh Kudus. Tapi dia memiliki kerinduan yang amat sangat. Untuk hidupnya dipenuhi. Kenapa? Karena itu yang membuat dia tinggal nyaman di dalam Tuhan. Bahkan ketika dia bikin dosa aja, dia cuma ngomong-ngomong, ojo sampai rohmu itu keluar dari aku. Rohmu itu meninggalkan aku. Gitu. Keluarganya meninggalkan dia. Istrinya meninggalkan dia, anaknya mau bunuh dia. Dia gak takut, dia tetap mengasihi. Bahkan ketika salah satu panglima itu yang mendapati Absalom itu mati, itu dihukum. Karena apa? Bersorak-sorai karena Absalom anaknya mati. Dia gak takut ditinggalkan yang lain, tapi dia ngomong seperti ini, jangan ambil rohmu daripadaku. Ini yang membuat dia takut. Dia gak mau. Harusnya hasrat terbesar kita adalah kita terus mau dipenuhi oleh Tuhan. Mau dipenuhi oleh rohnya. Jangan tinggalkan hubungan karib kita dengan Roh Kudus. Jangan tinggalkan untuk kita mulai percaya dengan yang lain. Tapi biarlah kita terus mempercayai Dia. Mengapa janji Allah kita berpikir, oh gak mungkin digenapi. Karena kita gak percaya. Ketika kita merasa agak lama menantinya, kita mulai meragukan. Benar enggak Allah bekerja? Benar enggak Roh Kudus bekerja? Kok sampai hari ini anakku belum juga diubahkan? Kok sampai hari ini mungkin orang tua saya belum juga bertobat? Kok sampai dengan hari ini suami saya belum mengasihi Tuhan? Istri saya belum dekat sama Tuhan? Kok sampai hari ini jawaban atas penyakit saya belum juga dapat jawaban? Jangan biarkan kita untuk tidak percaya. Karena iblis cuma mau itu tadi. Cari ruang kosong dari dalam hati kita. Supaya dia mulai menggelitik, menguasai dan kita tidak lagi percaya. Padahal Tuhan sudah kasih jaminan. Roh Kudus itu jaminan. Tetap percayai. Kita ini miliknya. Jadi gak mungkin dia melupakan kita. Jadi gak mungkin dia meninggalkan kita. Tetap memiliki hasrat terbesar. Yaitu terus kita dipenuhi. Bangun hubungan yang karib lebih lagi. Saya undang pemain musik WL. Minta terus dipenuhi. Karena apa?
roh yang terbesar itu Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Karyanya itu pasti dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus sertai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan. Engkau sendiri yang terus memberi pencerahan, menyertai setiap kami. Roh yang tidak terbatas, roh yang besar, roh yang luar biasa. Menyertai kami pribadi yang terbatas. Supaya kami menjadi umat yang memiliki iman yang tidak terbatas. Oleh sebab Engkau yang mengerjakannya atas kami Roh Kudus. Haleluya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Katakan ku percaya. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Mari jemaat bisa bangkit berdiri. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selam. Katakan roh terbesar, roh terbesar ada dalamku. Amin. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Mari buka tangan saudara. Ku percaya Roh Kudus menyertai. Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertai. Roh Kudus, Roh Kudus menyertai. Buka tanganmu, katakan Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertai. Oh Roh Kudus, Roh Kudus menyertai. Katakan, percayalah, Roh Kudus menyertaiku selamanya, selamanya. Sembah Dia. Shiribikini analama ya ramata kuria labaya. Shiribikini analama nalama. Shiribikini analama nalama nalama ya ramata kapana nalama nalama nalama. Shiribikini analama nalama 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 ya shadama. Haleluya. Haleluya. Oh. Biarlah baralaba ya shanara. Mari buka hatimu. Mari bangun hubungan. Syarabataka panara labara 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 labara. Shiribikini ara lamana lamana lama yara mataka panara labara 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 labara. Mari terus bangun hubungan lebih dekat lagi. Kiramaya siridenamu. Miramaya siride inaramu.
Yes, Lord. Kinamaya Hinamarama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirnya Roh Kudus. Engkau menjadi pribadi yang privilege di hadapan Tuhan. Engkau sangat istimewa. Sadarlah bahwa engkau sangat istimewa. Roh Allah diam di dalam hidupmu. Itu sesuatu yang istimewa. Itu sesuatu yang istimewa. Kinaramaya sikiramamo Birea sikine lamaya sikiro Gire masena ramo ekarama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari kami begitu istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.